Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat siang sahabat RT, dan untuk Anda semuanya dimanapun berada ya, siang hari ini senang sekali Puspa bisa hadir untuk menemani Anda dalam program Sosok ya. Kita tahu bahwa Sosok ini akan mengupas profil narasumber yang dihadirkan ke studio RTFM ya. Hari ini bersama di hari Kamis, tepatnya tanggal 21 Oktober 2021, jam 13 sampai dengan selesai nanti insyaallah 1 jam ke depan kita akan bersama mengupas, menggali informasi tentang seorang sosok yang sudah hadir di depan Puspa kali ini ya. Oke, ada satu tema yang akan kita hadirkan di siang hari ini. Tentu saja nanti Puspa akan gali dari seorang yang muda yang berkarya. Karena tema kita di bulan Oktober adalah Sumpah Pemuda ya sahabat RT semuanya. Dan selain di 94.8 FM, siang hari ini Anda juga bisa mengikuti kami di channel YouTube RTFM Radio Temanggung FM. Bisa like, komen, subscribe, bagikan ke saudara kerabat untuk ikut ngeklik subscribe-nya ya. Apalagi loncengnya dibunyikan. Pastinya kalau ada apa-apa dari kami, segera alarm itu akan bunyi ya. Oke, hari ini Puspa tidak sendiri, saya ditemani oleh kakak saya. Waduh, kakak saya yang memang ini luar biasa sekali energinya untuk kita bagi bersama untuk Anda semuanya pendengar RTFM. Beliau adalah Mbak Ida Murid Darmanto, saya menyebutnya Mbak Ida. Selamat siang Mbak Ida. Selamat siang. Assalamualaikum sahabat RT. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Ida? Alhamdulillah sehat. Tapi suaranya memang gede kayak gini Mbak. Suaranya kayak penyiar loh ya. Ini biasa bisa siaran juga nih ya. Oke Mbak Ida ya. Apa kabarnya, kesibukan Anda sampai dengan hari ini? Tentunya banyak, tetapi saya ingin menyapa kondisi terkini Mbak Ida dan keluarga. Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Oke. Masih dalam lindungan Allah, dan semoga kita semua juga dalam lindungannya. Amin amin. Luar biasa sekali. Beliau adalah Mbak Ida Murid Darmanto, adalah saya mengenalnya adalah sosok yang serba sibuk, bisa juga sok sibuk Mbak. Saya mengatakannya influencer nih ya. Oke, yang seorang yang berpengaruh, bisa mempengaruhi semangatnya ke lingkup sekitarnya ya. Karena dia beliau aktif di gerakan berbagi. Selain itu juga selain ada gerakan sosial berbagi, juga beliau seorang penulis ya. Aktivis banyak hal deh, dan yang paling inti adalah seorang ibu. Nah ini dia. Itu yang paling membanggakan. Profesi yang paling membanggakan itu ibu rumah tangga. Dan karyawan juga yang non-stop juga tentunya. Luar biasa nih Mbak Ida. Dalam deh. Monggo silakan bisa bercerita tentang Anda dulu, profil dulu, mungkin dari kecil, kemudian hobinya apa. Kenapa sekarang senang sekali dengan gerakan berbagi, apalagi menulis, dan setelah jadi seorang ibu kenapa bisa membagi waktu sebegitu pintarnya. Nah ini perlu dicontoh oleh pemuda-pemudi yang lain. Oh enggak nih Mbak Ida, silakan. Oke, terima kasih sekali Mbak Pimpi. Selamat siang sahabat RT. Saya terus terang bingung mau memulainya dari mana Mbak Pim. Kok Mbak Pimpi, maaf Mbak Puspa. Iya, biar tahu ya nama kecil saya. Mbak Puspa. Saya memang kemarin ngobrol iseng dengan Mbak Puspa, yang ngobrol kakak adik, tiba-tiba Mbak Ida masuk ya besok ke acara saya. Aduh, acara apa? Baik. Insya Allah mudah-mudahan sedikit dari saya ini bisa menjadi membuat manfaat untuk orang lain. Insya Allah. Yang pertama, memang saya dari dulu hobi membaca Mbak. Saya itu SD sudah punya tanggung jawab untuk belanja. Meskipun itu dicatat sama ibu, saya harus belanja apa itu. Saya beli bawang, bungkusnya itu ketika saya buang, bungkusnya itu saya tumpuk semua. Setiap lembar itu pasti saya baca. Meskipun nanti ada info yang terputus, tidak tahu, saya nggak tahu. Karena memang nyun sewu. Tahun segitu kan majalah juga suatu hal yang mewah waktu saya kecil. Adanya juga Bobo Ananda. Tapi saya juga langganan membaca itu. Pinjam tetangga. Yang penting membaca. Di mana tempat ada tulisan dibaca sama Mbak Ida. Ya dibaca, dibolak-balik. Tidak, infonya terpotong ya sudah langsung saya buang sampah. Itu setiap habis belanja seperti itu. Itu mungkin juga, tapi saya tidak tahu apakah itu juga termasuk hobi yang ternyata sampai sekarang saya juga menyenangi aksara ini. Oke, terus apa lagi ya Mbak? Saya bingung, saya harus cerita apa. Selain tadi, karena Mbak Ida juga
membaca berarti Mbak Ida ini juga sampai dengan hari ini hobi membaca. Tapi kenapa harus Anda juga, kalau melihat Mbak Ida ini seorang yang kritis juga ya? Yes, betul. Nah ini Mbak Ida kritis. Nah ini kenapa Mbak Ida? Apakah memang ini dari bawaannya lahir, atau Mbak Ida pengen tahu banyak seputar mungkin dunia tulis menulis, dunia yang bisa kita katakan adalah bergelut dengan sastra, tulisan, dan mungkin sejenisnya, literasinya. Oke. Saya itu awal mula hobi menulis SMP memang pernah kirim di MOB dan apa, cuma dapat 15.000 itu memang luar biasa. Tapi itu ya sudah, hanya terendap. Terus puncaknya ketika saya ikut komunitas bersama, blogger bersama, kami menyebutnya blogger bersama, waktu itu Kompasiana. 2013 saya aktif di situ, dan mencoba latihan menulis di situ dengan segala acak adulnya, segala yang tadi Mbak Puspa bilang kritisinya, ngomong apapun kok ternyata banyak yang merespon dan beberapa kali menjadi highlight. Bagi saya sebuah sebuah penghormatan bahwa saya penulis awal bisa berinteraksi dengan para penulis senior di situ, dan mereka tidak mencemooh. Tulisan saya kasar, tidak mencemooh, justru dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang bercanda. Mbak, benernya kayak gini. Oke, terima kasih. Ke depan saya berlatih terus. Tapi ya ada masa di mana memang orang mungkin titik jenuh juga. Di Kompasiana itu ada titik di mana peperangan yang sangat indah, tidak usah diceritakan. Di situ saya akhirnya off, kemudian mengelola blog sendiri, blogger untayanaksaraku.com. Nah, di situ ya semua yang tadi kritis, kejengkelan, kemarahan, ya saya tuangkan di situ. Silakan orang mau mengapresiasi atau tidak, yang penting Anda saya sudah mengeluarkan dan insya Allah sebagai katarsis juga tidak sembarang tulisan, tidak asal ngawur, tidak asal mencaci, tapi di situ ada sedikit harapan saya, ada sedikit yang bisa saya tularkan, bahwa satu kalimat itu bisa menginspirasi orang lain, atau setidaknya bermanfaat untuk orang lain. Itu pengennya saya. Baik, berarti Mbak Ida ini untuk pengaruh energi positifnya dari Mbak Ida ke lingkungan pastinya besar sekali, dan juga berpengaruh sekali, karena energinya ketika siapapun yang bertemu Mbak Ida ini ya, beliau ini pasti teman-temannya juga sepakat dengan apa yang saya katakan. Pastinya ada energi baru, karena beliau ini selalu ada info-info yang misalnya yang positif lah, info-info membangun yang memberikan semangat untuk teman-temannya ya. Apalagi gerakan berbagi. Nah, ini kalau tadi diawali dengan Mbak Ida dulu ketika kecilnya hobi membaca, dia salurkan sampai dengan hari ini sebagai tadi kritikus menulis, kemudian juga banyak hal yang sudah dilakukan. Ini berbagi. Nah, gerakan apa yang mendasari Anda untuk aktif berbagi juga? Gerakan sosial yang memang kayaknya tidak hanya momentum saja, tetapi setiap saat ya Mbak Ida ya. Kalau itu ceritanya juga panjang, Mbak. Awal mulanya kenapa kami ada, sebenarnya bukan komunitas ya. Kebetulan saya itu dulu dengan Bu Yusi Susanti, dengan Bu Fitria Mahkamah itu satu lingkungan. Pada saat itu ada gempa bumi Bantul, 2006 ya. Nah, di situ kami tergerak. Kami hanya mau yuk bergerak, berbagi contong aja. Sudah dari contong itu kok kita bisa terkumpul uang sekian, ya sudah kita satu mobil kita kirim ke sana selimut, tikar, snack, makanan, pampers. Dari situ kok kita bahagia. Awalnya hanya dari situ saja. Terus tahun 2012 atau 2013 dikontak Bu Fitria itu dikontak oleh salah seorang perangkat desa di Makutasari, Kalimanggis sana. Mohon maaf tidak Sarah ya, tapi di sana kan memang banyak mualaf. Bu, di sini ini kok butuh mukena, mau bekas mau apa kami boleh. Dek, ide kok kayak gini, ayo kita bergerak. Ya sudah, saya hanya bermodal bengok. Pada waktu itu ada di Facebook, ada WA juga belum begitu kuat ya waktu itu.
Ya sudah, hanya kayak gitu kok bisa terkumpul. Mukena bekas juga, sarung. Ya sudah, berawal dari situ alhamdulillah. Sampai sekarang teman-teman tetap istiqomah. Sekalian di sini saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Teman-teman di GPT, ada Mbak Yusi Susanti, ada Saritri Asanti, ada Deni, ada Hasna Ianatilah, Ustadzah tersabar ini, Fitri Ratna Nadia, Mbak Yulia Saritani. Saya harus menyebut karena tanpa mereka ya kami juga tidak bisa bergerak apa-apa. Oke, berarti gerakan berbagi ini awalnya adalah gerakan spontan yang dilakukan ketika itu sebagai wujud satu empati ya pada situasi gempa di Bantul. Berarti diawali di tahun 2006, kurang lebih 15 tahunan yang lalu ya Mbak Ida ya. Oke, dan sampai dengan hari ini apa nih yang sudah diupayakan oleh gerakan berbagi Mbak Ida? Apakah hanya menyusun kekuatan dengan donaturnya, atau Anda dan teman-teman gerakan berbagi ini juga belusuan ya, artinya mencari apa ya, memang orang-orang terkasih yang memang butuh bantuan. Nah ini. Aduh, terima kasih, kalau cerita itu panjang dan saya paling seneng kalau menceritakan itu Mbak Puspa. Jadi setelah berawal dari dulu penengok di Facebook itu kok banyak apresiasi. Kemudian ada beberapa kali permintaan. Awalnya kita ada yang masukan dari teman, Mbak gerakannya masuk di yayasan. Enggak kita enggak mau yayasan. Mbak, digawe seneng, ya udah terserah, ayo buatin. Dibuatilah GSM berbagi CDMA. Gerakan berbagi mukena, GSM, gerakan berbagi mukena CDMA, ceria dunia menuju akhirat. Tapi ternyata perjalanan ke sini lama-lama kok kami melihat bahwa tidak hanya mukena dan sarung. Ada kebutuhan seragam untuk anak. Ada sembako. Ada bantuan untuk adik-adik yang sakit apa perlu dibantu. Ada untuk ODGJ. Nah, disitulah kami tetap permintaan apapun, Bismillah. Permintaan apapun itu maksudnya selama kami bisa, selama kami bisa menjalankan, ya kami berusaha mengupayakan. Alhamdulillah sampai per Oktober 2021 ini kami sudah rencana dari 1.000 mukena, kami berbagi 9.589 item. Wow. Itu ada banyak ya. Dari mukena, handphone bekas, sepeda gunung, sampai handphone bekas, sembako, kambing kurban. Handphone bekas ini ceritanya kemarin ada zaman PPK ini online ya, daring ya sistemnya. Daring itu ternyata ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti. Akhirnya ada guru yang cerita pada kami, kami alhamdulillah dari pemerintahan 11, kami baru hanya bisa 9. Itu alhamdulillah banyak. Jadi gerakan ini akhirnya mengakar kuat dengan Anda dan teman-teman untuk bisa terus berbagi dan juga terus memberikan artinya saluran nih. Disalurkan ke orang yang memang benar-benar membutuhkan. Nah ini, kalau cerita tentang berbagi Mbak Ida ternyata indah sekali, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan ya gerakan ini. Nah untuk tadi penggalan Anda berkisah tentang menulis di Kompasiana, menjadi seorang kritikus, kemudian juga sepertinya saya mencium bau-baunya nih Mbak Ida ini sudah mempunyai banyak karya juga. Nah ini saya juga ingin mengulas yang terbaru Mbak Ida. Adakah satu kabar baru dari Anda yang bisa dibagikan kepada kita, kisah ataupun karya dari tulisan yang sepertinya di kalangan terbatas kita dan mungkin di luar sana juga menggelitik sekali dengan judul bukunya ya. Bukan nah ini Mbak Ida, Mbak. Buku saya apa ini? Bilangnya stensilan. Meskipun insya Allah stensilan, tapi tetap ada ISBN-nya juga ada. Dan digarap juga dengan serius. Tapi saya kalau bilang itu buku berat, stensil aja. Itulah beliau ya. Silakan Mbak Ida bisa diceritakan juga mungkin perjalanan dari membuatnya terlebih dahulu sebelum kita bicara ke isi. Terima kasih.
Bingung juga. Luar biasa beliau ini. Ketika ketemu saya, Mbak Ida, ini banyak tema yang akan kita bicarakan. Saya daripada cerita ini saya makan sendiri, lebih baik ayo Mbak Ida gabung yuk berbagi. Di sosoknya kami. Dan itu berat bagi saya, Mbak Puspa. Kita kan berbagi energi positif dengan teman-teman. Niatnya berbagi. Di suasana Oktober juga Sumpah Pemuda, kita ingin memberikan satu role model bahwa influencer tidak hanya di kota besar, di Temanggung juga banyak sekali ya, yang bisa membagikan energi positifnya. Silahkan Mbak Ida. Oke, terima kasih. Saya bukan influencer, mohon maaf. Tapi kalau di Temanggung banyak influencer, itu saya memang mengakui, dan ternyata banyak yang setelah saya kenal mereka yang maaf, saya melihatnya biasa saja. Ternyata dia punya prestasi yang besar dan punya energi yang luar biasa. Ketika dia dikulik, dia akan menjadi modal yang besar untuk Temanggung. Dan itu di Temanggung banyak sekali, Mbak. Senang saya ketemu dengan teman-teman itu. Itu dia, saya mancing Mbak Ida dengan influencer aja dia udah keluar banyak banget ya. Ilmu influencernya memang ada di Mbak Ida nih. Iya Mbak Ida, ayo. Terima kasih. Aduh, bingung. Gini aja. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, saya juga tidak ada niat apa-apa. Di tahun 2021 ini saya tergerak untuk mengumpulkan tulisan-tulisan saya. Beberapa catatan-catatannya, bukan tulisannya. Catatan-catatan saya yang ada di blog saya, Untaian Aksaraku itu, ketika saya kumpulkan kok menjadi kayaknya ini bisa dijadikan buku. Kemudian saya berkomunikasi dengan teman-teman seorang penerbit di Jogja. Mas, aku gini. Harus gini Mbak, tak berapa? Tapi isen misalnya kok ngene kok. Wis enggak pede dia. Iya. Oke, ini Mbak Ida ini selalu kayak gitu ya. Itu fakta, memalukan. Enggak lah. Oke, gimana Mbak Ida? Ya itu setelah udah Mbak kirim aja ke saya. Haneng aja kadul, enggak apa-apa wis kirim. Ya sudah, akhirnya saya kirim naskah. Ya naskahnya itu berupa word aja. Ya sudah, akhirnya ya jadilah ini 22 hari wisata rohani bersama Bapak, berupa kumpulan catatan. Di sini berisi ada 67 catatan saya. Ya catatan curhatan tak penting lah. Sepertinya tak penting, tetapi energinya tetap ada di sana ya. Ya sedikit ini. Gimana nih? Meskipun ini yang saya bilang tadi acak dulu, tapi saya kan selalu bahwa apapun kalau kita mengerjakan sungguh-sungguh, ya ini membanggakan bagi saya. Meskipun mungkin orang lain kayak gitu tok, tapi bagi saya ini membanggakan. Dan ada sedikit cerita agak sombong dikit. Boleh, silahkan. Agak sombong dia, nggak pernah sombong dia. Saya terlalu sombong, tapi kalau ini saya harus cerita kesombongan saya. Stensilan saya ini memang saya publish minim ke teman-teman saya. Dan pada cetakan pertama itu 25, memang saya berujar. Hasil dari ini sedikit pun saya tidak ingin minta. Akan saya serahkan pada GPT. Tahu nggak? Ada teman saya satu tuh ngirim 1,5 juta untuk buku acak-adul kayak gini. Dia sampai saya telepon, maaf saya kasar ya. Kowe waras toh. Menghargai buku Anda dengan ya karena artinya, untuk GPT. Untuk GPT bukan ke saya. Dia titip ke GPT juga. Kasihan aja kok Ida nggak ada yang beli bukunya. Wes kita ciko siji. Begitu. Dan untuk isi kemudian kalau tadi Mbak Ida mengatakan bahwa adalah kisah atau tulisan tentang curhatan. Kenapa judulnya 25 hari perjalanan? 22 hari wisata rohani. Ini kenapa dititik beratkan di wisata rohani, Mbak Ida? Ya, karena ini memang menurut saya perjalanan rohani yang yang menyentuh hati saya. Di situ di sini saya ceritakan awal mulanya Bapak itu sakit, kemudian minta disiapkan baju ihram. Bapak itu terakhir tinggal bersama kakak. Jadi baju ihram itu ada di rumah Parakan ya. Saya dari Parakan Kauman. Tolong siapin baju ihram. Di situ saya sudah ngerasa ada apa gerangan
Ya, dari situ saya mengawal. Udah firasat ya? Iya. Oke. Dari situ saya mengawal. Ya, mengawal ada di sini deh. Saya nanti malah nggak bisa cerita tapi malah nangis. Intinya di buku itu adalah perjalanan Mbak Ida bersama orang tua, menemani bapak dan 22 hari. Memang benar-benar 22 hari dalam perjalanan di buku itu. Iya, sebenarnya ada berapa bulan? Sebenarnya ada bulan. Berarti hanya ada kutipannya. Ketik ada mulai sekitar tuh Desember sebenarnya sampai April. Tapi di Desember sampai April kan tidak setiap hari saya bertemu dengan bapak. Ya di cuplian yang dimana itu mengena ke saya. Memang saat itu saya tulis, dan ternyata ya jadinya seperti ini. Oke. Beliau luar biasa energinya ya, Sobat RT. Mbak Ida ini memang selain tadi berbakat sekali kalau menulis, kan tidak semua orang bisa menuangkan di sana. Selain gerakan berbagi tadi, Mbak Ida juga, kalau belum banyak yang tahu, beliau adalah seorang ASN ya, Sahabat RT. Mbak Ida ini aktif di satu PD ya, di BPK KAD ya sekarang BPK ya. PAD. BPK PAD. Staf di BPK PAD. Dan luar biasa energinya bagi kita semuanya bahwa beliau. Saya mengenal dekat dari zaman Mbak Ida dulu waktu di Capil, kemudian di protokol, Mbak. Di protokol dulu ya. Mbak Kusma masih kecil. Saya masih kecil. Nah ini kenapa saya bilang beliau adalah mbak saya. Nah ini kalau cerita seperti ini saya makan sendiri kayaknya nggak enak, harus dibagikan dengan yang lain. Oke, nanti kita akan jeda sejenak, kembali lagi bersama untuk mengupas kembali sisi dari Mbak Ida Murid Darmanto yang tadi sudah bercerita sedikit tentang kisah di dalam bukunya. Dan nanti saya pengen banyak mengulik banyak hal yang mungkin yang belum kita tahu dari beliau ya. Setia terus sampai nanti jam 2 siang. Iya, masih terus ada menemani Anda semuanya di talk show Bincang Siang kita kali ini. Sosok yang masih menemani Anda semuanya, Mbak Ida Murid Darmanto. Ya, Mbak Ida lanjut untuk ke seorang Ida Murid Darmanto sebagai penulis buku yang tadi 22 hari bersama Bapak ya. Sepertinya satu kisah dari tulisan-tulisan Mbak Ida yang diangkat di 22 hari mendampingi orang tua tercinta. Nah ini bagaimana Mbak Ida? Anda bisa mengumpulkan energi, bisa fokus walaupun Anda artinya ketika merawat seorang orang tua tetapi bisa diceritakan menjadi sebuah kisah di buku. Gimana ini? Oke. Ya Mbak Puspa. Jadi ini kan catatannya kayak misalnya kayak gini. Saya tiba-tiba lagi ngobrol sama jenengan Anda itu langsung saya tulis. Meskipun hanya potongan saya tulis. Entah di note di handphone atau apa, nanti tiba-tiba itu mengalir sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya malam-malam, mungkin juga ini untuk adik-adik yang lagi belajar menulis seperti saya, mungkin lebih canggih, tapi saya pakai cara lama. Ketika tengah malam kok saya ada ide ya, saya langsung bangun. Meskipun hanya 3-4 kata saya tulis, saya note, udah nanti saya tidur lagi atau saya melakukan kegiatan lain. Itu seperti itu. Hanya dari satu paragraf tutup. 3 paragraf tuh dulu malah waktu maaf, saya kan pernah ikut komunitas KSS3G ya. Di situ teman-teman memang sudah hebat semua, menulis puisi dan lain-lain. Kalau saya puisinya kan masih kayak puisi anak TK, vulgar. Bahasa saya gini. Ternyata kalau teman-teman itu membuatnya memang dengan hati, diendapkan. Kalau saya kan emosi saat itu, langsung saya tulis ya kayak anak TK sendiri. Tapi saya nggak malu, nggak apa-apa. Memang itu sebuah proses pembelajaran ya Mbak. Iya. Pelajaran yang saya petik dari ketika saya bergabung dengan teman-teman itu adalah yaitu ketika kita menulis puisi, menulis fiksi, menulis sastra, jangan langsung dipublish. Kita endapkan dulu. Sama seperti kita misalnya nulis status di Facebook lah. Jangan kadang kan kita terbawa ya. Kondisi langsung. Nah, kalau bisa itu kita endapkan dulu. Kita baca ulang. Ada nggak yang nanti melukai di situ? Kalau tidak ada yang melukai, baru kita publish. Kalau ternyata ada kata yang tidak pas ya? Tidak pas, kan bisa kita rubah. Saya bisa ngomong kayak gitu. Padahal kalau saya ngomong
tulisan saya juga kasar, lugas, tidak lembut, mendayu-dayu juga tidak. Menurut Mbak Ida ya, tapi ya itu ya penilaian dari sisi kacamatanya Mbak Ida. Oke, gimana nih untuk bukunya? Perjalanannya ini juga alhamdulillah, saya bingung saya harus cerita dari mana. Kalau ini saya malah isi bukunya ini. Kalau isi buku malah saya nggak pengen cerita. Kalau pengen beli bisa kontak saya. Promote ya. Promo dan sebagian itu kembali untuk GBT. Kalau yang sudah cetakan kedua ketiga, memang saya ambil biaya saya cetaknya aja. Sisanya insya Allah saya masukkan ke GBT. Ada satu tentang, sebenarnya saya bukan penulis ya, saya cenderungnya itu senang menuangkan apa dalam aksara. Cerita yang nggak ada sangkut pautnya nggak apa-apa ya Mbak? Monggo silahkan, karena ini sosok jenengan, silahkan. Saya pernah mengikuti 2 kali kelas inspirasi. Di situ memang saya mengakunya sebagai blogger. Kenapa saya berkesan sekali di situ karena ketika itu saya ikut di Bulu. Saya hanya pamer tulisan-tulisan, buku-buku saya, meskipun itu antologi atau saya yang sendiri, memang saya bawa. Terus kebetulan pernah ada di Chan Kondang itu di Kompas, Kompas maaf, Suara Merdeka, kan ada foto saya yang mengupas tentang saya. Sebenarnya malu, tapi mau saya pamerkan ke adik-adik itu. Nih, kalian mau jadi bungkus koran, jadi bungkus makanan nih, ibu ada di sini. Ternyata setelah saya bercerita macam-macam, saya memang membagikan kertas ke mereka dan pensil. Adik-adik tulis apa yang akan ada di otak adik-adik, itu kelas 5, kelas 6 yang saya minta. Kalau yang kelas 1, 2 saya hanya cerita buku, cerita di dalamnya. Ada 2 anak kok yang termotivasi. Cita-cita saya ingin jadi penulis. Itu ya Allah ya Robbi. Bagi saya energi ya. Loh kenapa? Saya baca, ya saya pengen ikut jalan-jalan kayak Bu Ida. Itu hal kecil, tapi ya Allah mudah-mudahan anak ini diberi kemudahan. Ketika dia sudah punya soul bahwa saya ingin jadi penulis, dan dia langsung saya kasih buku kecil-kecil itu cerita. Aku masinis, aku memang saya langsung kasih. Adek dibaca ini terus berulang-ulang, kamu nanti menulis di kertas. Ya itu yang saya paling berkesan sampai sekarang. Ya Allah, kok ada ya yang mau dibohongin saya? Bohongan tapi indah kan ya. Mendukung satu kisah di hidupnya nanti. Berarti kelas inspirasi tadi Mbak Ida di kelas inspirasi mengambil sebagai seorang blogger tadi ya. Memberikan energinya di kelas inspirasi ini seorang blogger, dia berbagi kepada murid-murid di kelas inspirasi untuk kan di situ berbagi profesi. Berbagai profesi ya, tidak dari jurnalis, dari teman-teman mungkin psikolog dan sebagainya. Dan ini Mbak Ida mengambil peran di blogger tadi ya, berbagi energi seputar menulis dan banyak hal. Nah ini di segmen terakhir seorang ibu, ini Mbak Ida memposisikan ibu yang sibuk. Nah ini gimana sih kalau di sosok Mbak Ida ini kan kesibukannya banyak dan luar biasa. Tadi kalau melihat ketemu dengan beliau nih orang entek ceritanya aku. Aduh aja ya Mbak. Ya ini orang bilang Mak Gopra. Kalau ketemu Mak Gopra, aduh enggak, Mak Gopra cantiknya kayak gini. Ya Mbak Ida, monggo silakan. Seorang ibu ini putra-putra sekarang pastinya mempunyai seorang ibu seperti Mbak Ida ini, bagaimana sang suami juga apakah mengerti dan mendukung Anda sepenuhnya? Karena Anda juga sebagai abdi negara seorang ASN juga. Alhamdulillah pada kesempatan ini sekalian Mbak, saya ingin mengungkapkan perasaan dari paling dalam. Terima kasih yang terhingga. Aduh, malah pengen nangis. Terima kasih yang terhingga untuk suami saya, Mas Dodo. Semua support panjenengan menjadi energi bagi saya. Kalau anak-anak ya sekedar mengikuti sih, ibunya mau kayak apa, mau anak-anak juga. Aku mau berbagi waktu dia masih sekolah. Ayo kamu ngantar ke sana. Nanti sama anaknya Mbak Yusi kebetulan sebaya. Apa Nafafa apa ya. Tapi support suami saya, ya aku mau acara ini, ya aku mau ini. Ya. Termasuk sosok suami yang sangat mendukung di segala situasi. Bagi saya itu mengerti, energi energi yang luar biasa. Dan terima kasih sekali atas support dan dukungannya.
beliau juga melihat. Nanti kalau belum reso saya bagi linknya. Terima kasih Pak Dodo. Insya Allah mendengarkannya Mas Dok. Iya. Dan Mbak Ida sebagai seorang ibu juga artinya Mbak Ida juga memposisikan beliau di rumah adalah ibu yang memasak, yang mengasuh, mengabdi kepada suami. Tetapi juga di luar Mbak Ida ini sosok seorang yang bisa pengaruh di lingkungan sekitar, berbagi energi positif. Selain tadi beliau adalah seorang blogger, penulis, kemudian penulisnya dihilang itu blogger aja deh. Blogger. Nah, kayak gitu kan. Kemudian juga kritikus yang menurut saya ketika ngendiko itu memang tidak pernah ditutup-tutupi ya. Kalau mengatakan ini kok seperti ini ya, tidak ada basa-basinya. Beliau ini ya memang seperti itu Mbak Ida. Dan ya. itu yang harus dikurangi. Enggak, justru itu tidak bagus. Dibutuhkan di era digital loh Mbak. Harus jujur. Oke, Mbak Ida ada pesan mungkin energinya bisa dibagi pada pemudi di seluruh seantero yang menyimak kebersamaan kita tentang yang kenapa kita harus terus berkarya. Muda itu bukan usia harus muda yang belia, tetapi kalau WHO mengatakan 65 tahun ke bawah ini masih muda loh. Baru tahu. Kalau saya merasanya sudah tua sih. 65 tahun ke bawah adalah pemuda. Nah ini. Justru kalau saya sudah merasa tua, tapi tua bukan berarti kita apa adanya, tidak. Oke. Mari kita berkarya, terutama untuk adik-adik. Sebisa apapun kalian, sesederhana apapun yang kalian lakukan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Itu yang pasti. Tidak usah malu, tidak usah ragu, bekerjalah, tekuni. Insya Allah itu akan menghasilkan minimal apa? Minimal akan memberi manfaat untuk orang lain. Itu adalah kebahagiaan sendiri. Kalau nanti finansial otomatis akan mengikuti. Ketika Anda, adik-adik ini tekun di suatu profesi, di suatu kegiatan dan itu ditekuni, pasti akan dilirik, pasti akan diakui keberadaannya. Itu aja. Lakukan dengan tekun, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, rezeki akan mengikuti deh ya. Pesan dari Mbak Ida. Dan jangan pernah lupa tetap kita berdoanya juga dikencengin. Ibadahnya jangan pernah lupa. Jangan sampai ditinggalkan. Itu dia dari seorang pemudi Temanggung, Ida Murid Darmanto yang sudah hadir di Sosok pada siang hari ini. Untuk kalau ingin tahu banyak seputar buku, bisa menghubungi mana? Mbak Ida punya kontak atau mungkin punya admin? Ini sekalian saya promosikan. Silakan di Facebook ada. Ida Murid Darmanto ada, di blognya saya Untaian Aksaraku juga ada. Silakan. Oke. Atau kontak lewat Mbak Puspa juga bisa nanti. Oke, saya siap ngasisteni ya. Enggak. Iya. Oke, terima kasih hadirnya Mbak Ida Murid Darmanto. Mbak Ida tetap menjadi Mbak Ida yang seperti ini. Siap. Kita terima kasih sekali. Ketemu dengan Mbak Ida yang penuh energi yang luar biasa. Dimanapun tempat, di ujung gedung saja kalau ketemu saya langsung teriak beliau ya. Iya. Ya gitu ya. Itu modal saya adalah bersuara dan satu Mbak. Saya itu modalnya senang menjalin silaturahmi. Ketika saya diterima, ya saya akan welcome, akan lebih. Tapi kalau di tempat yang baru kok saya juga kok tidak diterima, ya saya diam, mending mundur. Gitu. Ya, itu prinsip. Tapi prinsipnya saya senang. Wah, dulu. Karakter Mbak Ida seperti itu, tetap kita luar biasa. Kalau orang Jawa bilang gini Mbak Ida, kalau nek oke omongnya oke sedulure. Nah, betul. Gitu ya. Mudah-mudahan akeh sedulur tidak akeh musuh. Ya gitu. Amin ya. Artinya berbagi energi positif. Ya, beliau satu sosok yang berpengaruh, saya bisa katakan influencer, dan juga berbagi dengan sesama, mengajak energi yang bagus untuk sesama dari lingkup terkecil sampai dengan mungkin hari ini beliau punya banyak kumpulan atau komunitas yang berpengaruh ya di sekitar untuk berbagi atau membagi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Koreksi sedikit. Apa nih? Tidak berpengaruh, tapi memberi manfaat. Oh gitu ya. Beda jauh. Iya, oke. Terima kasih Bu Blogger untuk kritik Anda. Nah ini ya, memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar dan bahkan mungkin di luaran yang kenal dengan
circle beliau ya. Oke. Terima kasih Mbak Ida hadirnya di RTFM. Sama, terima kasih juga kesempatannya Mbak Puspa. Siap. Terima kasih pendengar, sahabat RT. Mohon maaf apabila ada omongan yang tidak enak. Ini memang kayak saya seperti ini, mohon maaf, tidak ada niat ngomong kasar. Spontan ini kesalahan memang dari saya manusia. Kalau ada kebenaran dari Allah. Oke, terima kasih hadirnya Mbak Ida. Ketemu lagi lain kesempatan, sehat selalu. Salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman sejawat dan juga teman-teman komunitas Anda. Semoga selalu bisa berbagi dengan seputar atau lingkungannya dengan energi yang bagus ya. Terima kasih akhirnya sosok pamit dulu dari edisi siar hari ini. Ketemu lagi sosok di kesempatan mendatang ya. Puspa pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.